Namun di dalam hati teman saya itu memiliki hati yang tulus nih. Seperti ini ya manusia. Kalian menjadi manusia yang baik. Aja berisik bang. Yang paling diutamakan ketika bertemu dengan orang yang baru kalian kenal adalah adab dan sopan santun. Itu benar sekali nih. Mungkin saja apa yang kalian perlihatkan di orang baru kalian kenal bisa saja menyakiti hatinya. Ya, terima kasih banyak atas ujangannya. Ya, saya mewakili teman saya benar-benar meminta maaf atas hal itu nih. Dik mau pesing apa dik? Ini ya. Maafkan ya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini nih. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Apakah nenek mengenal sebuah tempat yang bernama Lobo? Kenapa? Ada apa? Apa yang kalian... Seharusnya kalian tidak mengingatkan saya dengan tempat itu. Saya sudah lama melupakan. Seharusnya itu benar-benar sudah hilang dari pikiran saya. Tetapi kalian mengingatkan lagi. Yang dik ngomong orang tua kena dik. Kok apa salah dik? Ya, saya tahu nih. Mungkin bukan maksud saya di sini untuk mengingatkan masa-masa kelam nenek ketika berada di dalam Lobo ataupun hal-hal lainnya. Tapi kami di sini datang bertanya kepada nenek. Kami sejujurnya menginginkan dan mencari tahu informasi yang banyak mengenai Lobo itu, Nek. Berarti nenek benar-benar mengetahui Lobo itu apa? Seperti ini manusia. Kalau kalian masih bisa hidup di tempat lain, urungkan niat kalian untuk hidup di dalam Lobo. Sungguh, Lobo bukan tempat yang tepat untuk kalian menjalani kehidupan. Lobo bukanlah tempat yang bisa diidam-idamkan. Tidak sesuai apa yang kalian bayangkan. Hidup di Lobo tidak seperti kalian hidup di permukaan bumi ini, manusia. Ya, kami juga mengetahui hal itu, dan kedatangan saya ke sini bukan bermaksud saya ingin tinggal di dalam Lobo. Namun kami semua sedang memiliki misi dan tujuan menginginkan mengeluarkan semua makhluk yang berada di dalam Lobo. Saya bingung harus mulai dari mana. Nol nih. Nah, seperti ini saja nih. Saya hanya ingin bertanya mengenai apa saja yang diketahui oleh nenek tentang Lobo. Yang paling utama itu adalah sebenarnya kelemahan-kelemahannya. Terus makhluk siapa saja yang ada di dalam selain Welek Sambikala. Bukankah pemimpinnya Welek Sambikala? Ya, kau benar. Seperti ini. Mungkin saya akan menceritakan dari awal saya masuk ke dalam Lobo. Saya adalah rombongan yang pertama yang menghuni Lobo yang berada di dalam tanah itu, manusia. Ya. Dulu saya sama seperti kalian.
saya juga manusia. Saya diiming-imingi oleh makhluk yang bernama Welek Sambikala. Tetapi yang datang ternyata bukan Welek Sambikala, melainkan tangan kanan dari Welek Sambikala itu sendiri. Kami diiming-imingi bahwasanya ada kehidupan yang jauh lebih layak. Perlu digarisbawahi juga manusia. Saya ketika hidup di permukaan bumi dulu, hidup penuh dengan kekurangan. Ketika ada yang menawarkan hidup jauh lebih layak ketimbang kehidupan saya dulu, sudah pasti saya akan tergiur untuk mengikutinya. Dengan rasa penuh keyakinan, saya mengikuti mereka. Saya masuk ke dalam lobu dan memulai kehidupan baru di dalam sana. Namun, setelah saya hidup beberapa tahun di dalam lobu, saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di sana. Kejanggalan yang pertama adalah dari Welek Sambikala. Saya tidak pernah melihat Welek Sambikala sampai tiba pada waktunya. Setelah saya mencari tahu semuanya tentang lobu, saya memiliki jalan sendiri untuk ke pusat di mana para penguasa itu bersemayam. Dan untuk pertama kalinya di dalam lobu, saya bisa melihat Welek Sambikala yang sangat mengerikan itu. Di dalam saya mengintip pembicaraan mereka dan menyaksikan mereka yang para penguasa, saya mendengar ada yang mengatakan kepada Welek Sambikala, rencana kita hampir selesai. Mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan menjadi penguasa di permukaan bumi. Di situ saya menyimpulkan bahwasanya Welek Sambikala itu membawa manusia-manusia yang berada di permukaan bumi menuju ke dalam lobu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Welek Sambikala ingin menjadi penguasa di permukaan bumi tanpa adanya saingan, tanpa adanya penghalang. Nantinya ketika Welek Sambikala sudah benar-benar menjadi penguasa di permukaan bumi, dia akan menciptakan keturunannya sendiri, keturunan yang akan taat kepada perintahnya, keturunan yang nantinya akan bisa Welek Sambikala manfaatkan. Berangkat dari situ, saya mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari lobu. Ketika itu peraturan belum terlalu banyak, tetapi yang jelas aturan pertama yang benar-benar kuat di sana adalah siapapun yang memberontak kepada penguasa, dia akan terkena hukum pembersihan. Saya mengetahui bahwasanya hukum pembersihan itu benar-benar tidak menguntungkan bagi siapapun yang memberontak. Maka dari itu saya mencari jalan keluar lain. Saya mencari di gudang yang dimana gudang itu menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia yang berada di dalam lobu. Baik itu jalan keluar
Lobu, jalan masuk Lobu, dan siapa saja penguasa yang berkuasa di dalam Lobu. Lobu sungguh sangat rumit manusia. Mustahil manusia seperti kalian bisa masuk ke dalam Lobu tanpa ada bantuan dari sang penguasa. Sangat mustahil manusia. Namun saya berhasil mengambil beberapa rahasia yang ada di dalam gudang itu, dan saya berhasil keluar. Tetapi perjuangan saya tidak sampai di situ manusia. Ketika saya keluar, saya kira saya sudah bebas. Ternyata saya masih dikejar-kejar hingga saya menemukan desa ini. Banyak pemuda-pemuda yang pemberani yang mampu berhadapan dengan para penjaga-penjaga yang dikirim Lobu untuk mengejar saya. Seperti itu. Oh ya. Dan saya juga mengetahui beberapa informasi di mana sekarang cucu nenek yang bernama Kadek Saroca itu menjadi bagian penting di dalam Lobu, Nek. Saya tidak tahu nasib mereka, anak saya, cucu saya, bagaimana di dalam sana. Terakhir saya meninggalkan mereka, cucu saya itu masih bayi, masih kecil. Saya tidak bisa mengajak mereka karena ini penuh resiko. Dan saya tidak bisa mengajak mereka karena saya takut ketika mereka keluar, mereka akan dihukum jauh lebih parah ketimbang saya. Saya tidak mau mengorbankan mereka. Terus pada waktu nenek itu melakukan pemberontakan, rahasia-rahasia apa saja yang didapatkan oleh nenek? Terus apa namanya di sana? Desa apa? Yang di sana? Apa namanya desa ini? Tapang Grugak. Hah? Tapang Grugak. Bukan. Sondemala. Sondemala. Yang kami ketahui, mengapa di Sondemala itu banyak sekali korban, itu karena dikarenakan ada penggalian yang sampai menembus dinding itu. Itu hanya alasan kecil dari ribuan alasan yang sudah dirancang oleh Walak Sambikala. Dan asal kau tahu, pintu masuk menuju ke dalam Lobu bukan hanya di Sondemala, melainkan di berbagai negara itu ada pintu masuk. Bahkan di Nusantara ini bukan cuma hanya di Sondemala, melainkan beberapa tempat. Yang terjadi pada saya ketika saya masuk bukanlah lewat Sondemala manusia, melainkan melewati hutan lain. Di mana itu pintunya? Pintu masuk pertama yang digunakan Lobu untuk membawa rombongan pertama, yang salah satunya adalah saya, itu di hutan tepesan. Hutan tepes. Iya, saya melewati pintu itu. Mungkin ketika semua sudah berjalan, Lobu memiliki pengalaman-pengalaman buruk. Salah satunya adalah saya yang keluar dari sana. Setelah itu, Lobu mungkin saja memperkuat pertahanannya supaya tidak ada lagi yang kabur. Saya yakin sekali pintu yang dulu saya lewati sudah tidak difungsikan lagi manusia. Apakah setelah kepergian jenengan atau keluarnya jenengan dari Lobu, jenengan sudah melakukan beberapa penyelidikan sehingga
mengetahui bahwasanya pintu di mana jenengan itu bisa keluar itu sudah tidak digunakan. Manusia, saya ketika masuk pertama kali di pintu utama Lobo itu, pintu itu masih terbuat dari kayu. Mengingat sekarang sudah berapa ratus tahun, saya yakin sekali pintu itu sudah lapuk dimakan usia dan sudah tidak digunakan. Dulu setiap pintu itu dijaga ketat oleh para penjaga yang berada di dalam lobo supaya tidak ada lagi yang keluar dari dalam lobo. Namun beberapa pintu yang sudah tidak difungsikan itu pasti sudah tidak ada penjaganya. Ya. Saya sedikit paham mengenai, berarti seperti ini. Welak Sambikala itu memiliki sebuah tujuan untuk menjadi penguasa di permukaan bumi ini. Iya. Dan dengan cara membuat makhluk hidup yang ada di bumi ini masuk ke dalam lobo, yang nantinya berarti kan tidak mungkin dong mengeluarkan lagi, yang ada akan membunuhnya nanti jika semuanya sudah kosong berarti, Mbak. Ketika makanan sudah tidak disediakan oleh Welak Sambikala nantinya, perlahan-lahan mereka semua yang berada di dalam lobo pasti akan mati kelaparan karena tidak ada ketersediaan makanan untuk mereka. Sekarang lobo itu dibuat seolah-olah itu adalah tempat harapan sebagai makhluk-makhluk yang sudah putus asa di dalam hidupnya, karena melewati kemiskinan, melewati apapun itu ujian yang mereka hadapi. Ketika diiming-imingi semua hal yang mereka belum pernah rasakan, pasti mereka akan mau masuk ke dalam sana. Namun ketika semua makhluk sudah dimasukkan ke dalam lobo, Welak Sambikala akan mengunci semua pintu masuk ke dalam lobo dan meninggalkan mereka semua tanpa adanya makanan satupun manusia. Itu adalah tujuan utama dari Welak Sambikala. Terus mengenai benda-benda penting yang di dalam gudang, apakah nenek masih menyimpannya yang berkaitan dengan lobo? Ada. Saya memiliki arsip rahasia yang sampai saat ini saya tidak tahu apa makna dari arsip tersebut. Mungkin saja itu bersangkutan dengan apa yang Ada di dalam lobo. ada di dalam lobo dan Welak Sambikala rencanakan. Tetapi saya tidak mau melihatnya lagi arsip tersebut, karena itu mengingatkan saya kepada semuanya yang berada di dalam sana. Jadi seperti ini, Nek. Menurut Nenek, kami semua kan sudah memiliki tujuan untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan di dalam lobo. Yang jelas berarti kami menyelamatkan semua makhluk dan mengeluarkan lalu menghancurkan lobo dan juga Welak Sambikala. Berarti dari semua informasi yang sudah saya dapatkan di sini, makhluk yang pertama kali melihat Welak Sambikala adalah, Ya, selain para jajaran-jajaran yang lainnya, ya. Saya adalah warga biasa yang tidak memiliki jabatan apapun yang bisa melihat Welak Sambikala secara langsung. Itu pun saya mengintip dari ruangan rahasia yang memang sudah dirancang oleh lobo. menurut Nenek, jika saya memiliki tujuan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya masuk ke dalam lobo, menyelinap dan menghancurkan jalan?
kalau kau ingin membebaskan mereka semua, rencana itu tidak akan mungkin berhasil, manusia. Kenapa, Nek? Loku sudah sangat ketat sekarang. Penjagaannya sudah terlalu banyak. Namun, mungkin saja kau bisa melakukan hal itu dengan memulai dari pintu yang pernah saya lewati dulu ketika saya pertama kali masuk ke dalam Loku. Karena pintu yang sudah tidak digunakan oleh Loku itu sudah tidak dijaga oleh para penjaga yang berada di dalam sana. Tadi hutan apa namanya? Pintu utamanya? Hutan tepesan. Hutan tepesan. Iya. Berarti di hutan tepesan ada sebuah pintu utama yang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Dan Ini apa sih, Bang? tidak ada penjaga. Ya, saya beranggapan seperti itu. Karena saya pun pernah menjumpai pintu lain yang sudah tidak digunakan di dalam sana dan tidak ada penjaga. Hanya saja sudah ditutup rapat. Mungkin saja ketika kau melewati pintu tersebut, kau bisa menjebolnya secara perlahan tanpa ketahuan oleh para penjaga. Mendobrak, menghancurkannya. Iya, benar sekali. Iya. Berarti menurut Nenek, jika kami semua bisa masuk ke dalam lubung melewati pintu itu tanpa ketahuan mereka, Nek. Seharusnya seperti itu. Karena penjaga sudah terlalu disibukkan untuk mengawasi mereka yang tinggal di sana. Tidak ada waktu untuk mengawasi pintu yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Ya. Itu mungkin masalah utamanya. Oh ya, terus ini, Nek. Saya pernah mendapatkan informasi di mana jika kita ingin menyusup masuk ke dalam lubung itu sama halnya kita meledakkan seisi lubung itu dan kita membunuh semua makhluk yang ada di dalam. Apakah itu benar? Untuk itu mungkin saja benar. Seperti itu manusia. Kalau kambing kalap bukanlah makhluk yang bodoh. Dia begitu pintar, namun juga memiliki ambisi yang begitu jahat. Dia pasti belajar dari pengalaman yang sudah. Dia pasti merencanakan hal ini secara matang-matang. Apapun yang terlintas di pikiran kalian untuk mengusulkan Loku itu sudah diantisipasi oleh Walang Sambikala sedemikian rupa. Bahkan ketika kalian mencoba masuk ke dalam Loku tanpa kalian terdaftar terlebih dahulu di Tapak Druga, itu sudah bisa dipastikan kalian akan terkena masalah, baik itu penyakit maupun kalian akan meledak di dalam sana secara langsung. Ini seperti ini. Apakah Nenek mengetahui lapisan-lapisan pertahanan yang sudah disiapkan pada waktu itu di dalam lubung? Misalkan jika kita memasuki pintu untuk menuju dalam lubung, apakah di situ ada pertahanan untuk melawan ini atau ada pertahanan lainnya? Ya, karena yang kita dengar jika kita, manusia khususnya jika masuk ke dalam lubung itu ditempatkan di suatu ruangan terlebih dahulu untuk dicuci otaknya ataupun apa, lalu baru digabungkan ke warga-warga yang lainnya. Waktu saya pertama masuk tidak ada hal seperti itu. Itu hanya baru wacana saja. Tetapi ketika saya dulu pertama masuk, saya melewati 3 pintu yang berada di dalam. 3 pintu itu dibuka secara, saya tidak tahu namanya apa, namun para penjaga dia mengucapkan seperti mantra, lalu pintu itu terbuka. Seperti itu terus sampai pintu yang ketiga.
Tetapi semua pintu itu dulu ketika saya pertama kali masuk adalah kayu manusia, bukan besi seperti yang sekarang. Dibuat. Iya, karena saya mengetahui sekarang menggunakan pintu besi. Karena saya sudah melihat pintu itu sedang dibuat oleh para penguasa Lobu untuk mencegah semuanya keluar. Seperti itu manusia. Sebenarnya seperti ini. Jika memang berkenan, itu jika berkenan, saya kepengen melihat arsip-arsip yang nenek buat. Itu jika masih ada di nenek, dan nenek pun berkenan untuk dan mengizinkan kami melihat arsip itu, ya saya tidak memaksa. Dan jika nenek perlu mencarinya terlebih dahulu, ya monggo, itu urusan nenek. Tapi jika memang itu berkenan, mungkin itu akan banyak membantu, karena pastinya di dalam arsip-arsip itu banyak sekali tulisan-tulisan yang itu sebuah kunci apa saja yang ada di dalam logika. Kalau kalian benar-benar memiliki niat yang baik untuk membebaskan mereka semua, saya akan coba mencari arsip itu. Arsip itu masih berada di dalam rumah saya, namun saya sedikit lupa di mana saya meletakkannya. Mungkin saya akan membutuhkan waktu. Kalau kalian mau bersabar menunggu, saya akan coba carikan. Tetapi untuk langkah awal kalian ingin menyelamatkan mereka semua yang berada di dalam, kalian bisa mencoba terlebih dahulu ke pintu masuk yang sudah pernah saya lewati dulu pertama kali. Baiklah, Nek. Ya, terima kasih banyak. Mungkin seperti itu saja dulu, Nek. Intinya informasi yang diberikan oleh nenek sangat bermanfaat, dan saya tunggu kabar baiknya mengenai arsip yang dimiliki oleh nenek itu, karena kami pun meyakini di dalam arsip itu kami mendapatkan informasi yang banyak dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya mungkin langkah awal jika saya dan teman-teman mengharuskan untuk memeriksa terlebih dahulu pintu utama yang nenek sebutkan berada di hutan Tepesan, berarti ke arah sana, Nek. Ya, benar manusia. Jadi tengah doleman loh, bukan? Jadi tengah doleman. Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana Pak Lurah? Saya rasa nggak terlalu lama berbicara dengan itu. Lihat sendiri usianya yang sudah tua. Ya, terus kami kan belum selesai pertama. Iya, ini kami juga sudah ingin mengakhirinya sebenarnya Pak Lurah. Terlalu goyah. Jangan goyang, siapa goyang? Untuk catatan saja, sebenarnya ada urusan apa? Ini menyangkut keselamatan dari warga saya. Saya tidak mau warga saya itu terkena imbas dari permasalahan kalian. Nek malah. Pak Lurah, saya dan teman-teman tidak ingin melibatkan Bitunut dan Pak Lurah dan juga warga jenengan. Yakin? Saya yakin. Saya hanya Karena apa? Waktu saya menitip pesan kepada kalian, jangan memandang yang sudah saya katakan. Nyatanya di antara kalian masih saja. mohon maaf ya. Maaf ya. Yang berada di raga jenengan tidak mendengarnya dan tidak mengetahuinya. Saya juga mohon maaf lupa tidak memberitahu. Baiklah. Tapi yang jelas kau bisa menjamin aman dari keluarga. Insya Allah Aman. saya tidak bisa menjamin, tapi kami akan berusaha sekuat mungkin tidak akan melibatkan masalah ini dengan dosa ini. Saya hanya membutuhkan informasi itu. Saya rasa sudah cukup. Ya.
Silakan. Baiklah, terima kasih banyak. Mungkin jika besok malam ataupun lusanya lagi saya ingin datang ke sini lagi, saya akan laporan lagi Pak Lurah. Tidak usah membawa apa-apa. Seperti ini Pak. Ya, Manusia. Saya akan mencoba mencarikan, tetapi saya tidak menjamin kalau Artis itu masih dalam kondisi utuh. Karena itu sudah sangat lama. Baik, Nek, tidak apa-apa, Nek. Apapun yang dimiliki, insya Allah saya terima dengan baik. Karena sedikit-sedikit informasi itu yang paling penting, Nek. Ya sudah. Nih, terima kasih banyak nih. Selamat istirahat ya, Nek. Mohon maaf Pak Lurah. Sudah membuat repot Pak Lurah. Ya, bisa kembali. Salam. Kamu yang mudah-mudahan duluan. Duluan itu udah kita sana, walaupun kalau banyak seperti jangan itu ke sana itu jangan biji seperti itu. Jika sudah selesai. Ya sudah Pak Lurah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya memperbolehkan kami datang ke sini. Ya. Insya Allah. Intinya besok jika kami kesini ya tolong diizinin lah. Ya. Kami kan datang baik-baik, Ya. kami tidak merusak. Ya, mari saya melihat kalian memang tidak Ya bisa dipantau sampai kami keluar dari hutan ini. tidak usah membawa apa-apa. Kopi besok bawain. Datang saja. Mau sih ngebawa Pak buat jenengan kayak gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya lur. Baik teman-teman, alhamdulillah. Sedikit informasi yang ya banyak sih ya, banyak informasi yang didapatkan. Yang paling penting yang kita dapatkan, kita mengetahui tujuan dari Ulak Sambikala. Ternyata Ulak Sambikala mendirikan Lobuh itu menginginkan menjadi penguasa di permukaan dan nantinya mau bumi hanguskan semua isi di dalam Lobuh. Dan yang Jadi semua makhluk yang di dalam lobu itu dipaksa menjadi pengikutnya Ulak Sambikala. Dan yang kedua, jika kita ingin mencari informasi yang lebih detailnya, kita harus datang ke pintu utama yang berada di alas alam ini Tepesan. terkesan. Kita sampaikan informasinya ke Mas Danang. Yang kita takutkan, kita tidak mendapatkan masalah apa-apa. Mas Danang di sana apakah mendapatkan masalah? Oh berarti, oh iya yang itu. Nanti ketemu di titiknya sudah ditentukan aja. Yuk. Baik, kita tutup dulu ya. Ikut. Yuk. Nih malah hujan ini istirahat dulu.